Malam di Washington belum pernah terasa sekelam ini. Tepat di saat para jenderal di Pentagon mungkin merasa mereka mulai memegang kendali, sebuah pengumuman dari Teheran di hari ke-8 perang ini bukan cuma mengguncang Gedung Putih, tapi benar-benar meretakkan seluruh fondasi strategi Amerika di Timur Tengah. Ini bukan lagi soal serangan rudal atau drone, teman-teman. Ini adalah keruntuhan sebuah arsitektur. Pernyataan dari Ali Larijani ini bukan berita biasa. Ini adalah sebuah gempa bumi politik, sebuah bom waktu yang meledak tepat di tengah ruang komando Pentagon. Jadi, kita nggak lagi bicara soal korban jiwa yang bisa dihitung. Kita bicara soal sandera. Aset paling berharga, sekaligus seperti yang kita lihat malam ini, kelemahan terbesar dari sebuah negara adidaya. Coba kita resapi pertanyaan ini. Bagaimana rasanya? Ini bukan cuma sekedar kegagalan militer, teman-teman. Ini adalah sebuah penghinaan strategis. Sebuah kegagalan intelijen yang luar biasa memalukan di panggung dunia. Hari ke-8 ini akan dikenang sebagai titik di mana ilusi superioritas Amerika mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, dipertanyakan secara terbuka oleh semua orang. Nah, runtuhnya arsitektur ini dimulai dari pilarnya yang paling canggih, yaitu mata dan telinga teknologi Amerika di Timur Tengah. Pilar pertama yang ambruk adalah kemampuan mereka untuk melihat. Kita akan masuk ke dalam apa yang bisa kita sebut sebagai kiamat radar. Kita harus paham ya, ini bukan sekedar kerusakan beberapa alat. Ini adalah kebutaan strategis. Bayangin gini, jaringan pertahanan udara multimiliar dolar Amerika yang selama ini jadi payung keamanan buat sekutu-sekutunya, sekarang efektif jadi buta. Radar-radar paling canggih mereka dihancurkan satu persatu. Dan lihat, disinilah letak ironi yang paling brutal. Sebuah drone seharga $30.000, ya setara harga mobil biasa, berhasil menghancurkan sebuah radar seharga $300 juta. Ini adalah inti dari perang asimetris. Perang ini bukan lagi soal siapa yang punya teknologi paling mahal, tapi siapa yang bisa menggunakannya dengan cara paling cerdas dan tentu saja paling mematikan. Mari kita bedah kerusakannya secara spesifik. Radar ANTPY-2 di Yordania ini adalah tulang punggung dari sistem pertahanan rudal THAAD yang paling canggih, lenyap. Lalu radar ANTPS-132 di Qatar, mata pengawas utama untuk rudal balistik, hancur juga. Total ada 7 radar canggih yang membentuk satu rantai pertahanan yang tak tergantikan dan sekarang semuanya lumpuh. Langit di atas Teluk kini terbuka lebar. 5 sampai 8 tahun. Coba kita biarkan angka itu meresap. Itulah estimasi waktu yang dibutuhkan Amerika untuk mengganti satu saja dari radar kunci yang hancur itu. Ini bukan kerusakan taktis jangka pendek. Ini adalah sebuah lubang strategis yang akan menganga selama hampir 1 dekade ke depan. Dan disinilah ironi pamungkasnya, sebuah skakmat dalam geopolitik industri militer. Untuk bisa membangun kembali pertahanan mereka yang hancur, Amerika butuh bahan kritis bernama gallium. Dan seperti yang kita lihat di sini, 98% pasokan gallium global dikontrol oleh siapa? Oleh China. Ini adalah sebuah mata rantai ketergantungan yang menjadi pukulan telak, jauh melampaui apa yang terjadi di medan perang. Oke, dari baja dan sirkuit yang hancur, kita sekarang beralih ke biaya yang paling tak tergantikan, nyawa manusia. Dalam 24 jam terakhir, bencana personel Amerika mencapai skala yang belum pernah terjadi dalam 1 dekade terakhir. 221. Saya ulangi, 221. Ini bukan sekedar statistik di laporan berita, teman-teman. Ini adalah total personel Amerika yang tewas dan terluka hanya dalam 1 hari. Ini adalah sebuah bencana kemanusiaan skala penuh bagi militer Amerika. Dari mana datangnya angka yang mengerikan ini? Mayoritas, sekitar 200 personel, menjadi korban dalam sebuah serangan masif di pangkalan udara Al-Dhafra. Lalu ditambah 21 korban jiwa dari Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Ini bukan pertempuran sporadis, ini adalah sebuah pembantaian yang terkoordinasi dengan baik. Dan dengarkan pengakuan dari seorang pejabat AS ini. Ini benar-benar mengerikan. Ini adalah konfirmasi dari sebuah kegagalan intelijen tingkat katastrofik. Personel rahasia, para operator intelijen yang seharusnya nggak bisa dilacak, kini secara aktif diburu dan dilenyapkan. Mereka tidak lagi menjadi hantu di dalam sistem. Mereka telah menjadi target. Dan di saat yang hampir bersamaan, di front yang lain, sebuah mitos lain juga ikut hancur. Mitos tentang pasukan komando elit yang tak terkalahkan. Mereka masuk ke Lebanon untuk sebuah misi. Tapi yang mereka temukan adalah sebuah jebakan maut yang sudah disiapkan dengan sangat matang.
Slide ini menunjukkan bagaimana kegagalan ini terjadi selangkah demi selangkah. Dimulai dengan operasi pendaratan untuk mengambil jasad pilot Ron Arad yang dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Pasukan elit Israel disergap. Tim penyelamat yang datang untuk menolong disergap juga. Akhirnya mereka terpaksa mundur dalam kekacauan total di bawah hujan 40 serangan udara membabi buta hanya untuk menyelamatkan siapapun yang masih hidup. Dan inilah kesimpulannya. Langsung dari mulut Perdana Menteri Israel sendiri. Sebuah pengakuan singkat yang merangkum kegagalan total. Sebuah operasi intelijen yang sangat kompleks, melibatkan pasukan terbaik mereka, berakhir tanpa hasil sama sekali. 0. Sebuah tentara modern, secanggih apapun senjatanya, tidak bisa berperang tanpa 3 hal dasar: makanan, bahan bakar, dan amunisi. Dan di hari ke-8 ini, arteri vital yang memompa kehidupan ke seluruh mesin perang Amerika di Timur Tengah baru saja diputus. Istilah teknisnya adalah asfiksia logistik. Artinya, mesin perang Amerika yang perkasa itu secara perlahan sedang dicekik, dibiarkan kehabisan napas karena tulang punggung logistiknya dihancurkan. Bukan dalam pertempuran darat, tapi dari jarak jauh. Untuk memahami skala masalah ini, kita harus tahu satu nama. KBR atau Halliburton. Mereka bukan sekedar kontraktor biasa. Fasilitas mereka di Basra, Irak adalah jantung yang memompa kehidupan ke setiap pangkalan Amerika di seluruh kawasan. Merekalah yang memberi makan para tentara, mengisi bahan bakar jet tempur. Secara fungsional, mereka adalah segalanya. Dan kutipan ini merangkum dampak strategisnya dengan sempurna. Dengan hancurnya fasilitas KBR, semua pangkalan Amerika yang megah dan canggih itu secara fungsional lumpuh. Mereka menjadi cangkang kosong, sekumpulan bangunan mati yang menunggu kelaparan. Semua rangkaian bencana ini, teman-teman, ternyata berpuncak pada satu gambaran strategis yang lebih besar dan jauh lebih mengancam, yaitu sebuah ancaman yang terkoordinasi dari 3 penjuru sekaligus. Pertama, dari arah laut. Sebuah blokade diam-diam sedang mencekik Selat Hormuz. Iran bahkan nggak perlu menembakkan satu rudal pun untuk menutupnya. Cukup rasa takut saja sudah cukup untuk menghentikan semua lalu lintas kapal tanker. Akibatnya, tangki-tangki penyimpanan minyak di negara-negara Teluk kini penuh sesak dan ekonomi mereka mulai mati lemas. Dan inilah ancaman puncaknya. Sementara Iran menyiapkan rentetan rudal dan Hizbullah terus menekan dari utara, Ansarullah di Yaman bersiap melancarkan apa yang mereka sebut serangan 3 kali lipat ke kilang minyak negara-negara Teluk. Ini adalah respon langsung, sebuah pesan. Kalian mengizinkan wilayah kalian dipakai untuk menyerang kami, maka kalian juga akan merasakan akibatnya. Sebuah jepitan maut strategis dari 3 arah. Hari ke-8 ini membuktikan satu hal yang sangat brutal. Teknologi miliaran dolar ternyata tak berdaya di hadapan strategi asimetris yang cerdas. Jadi, pertanyaan terakhir yang tersisa malam ini adalah ini. Ketika radar buta, logistik mati, dan tentara menjadi tawanan, ketika pilar-pilar arsitektur perang mereka runtuh satu persatu, apakah Washington masih berani menyebut ini semua sebagai sebuah operasi yang terkendali? Keruntuhan ini saya rasa masih jauh dari selesai. Apa yang kira-kira akan terjadi di hari ke-9? Diskusikan analisis dan prediksi Anda di kolom komentar. Dan pastikan Anda sudah subscribe ke Bicara ID agar tidak ketinggalan laporan eksklusif berikutnya. Sampai jumpa!